aktor itu harus percaya kan sama ceritanya ya, harus masuk akal, minimal untuk diri sendiri dia dulu gitu, karena itu nanti akan membuat aktingnya terlihat natural. Berarti pekerjaan yang memang dicintai sehingga kemudian dilakoni, ditekuni, sehingga ya, segala sesuatu yang mungkin menjadi satu halangan tuh ya itu biasa aja gitu ya, bisa dilalui kan. Memikirkan gitu, ini Indonesia gimana ya bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian beberapa teman itu udah ada yang demo, ada yang apa, cuma saya merenung gitu, apa saya jalannya itu ya. Kemudian saya merenung lagi, saya lihat Sesame Street. Di situ saya berpikir, wah ini jalan yang mau saya tempuh, pendidikan untuk anak-anak, pendidikan dari usia dini. Nah, karena pendidikan itu adalah kunci sebenarnya untuk kita bisa menjadi lebih baik. Ya. Sampai dengan sekarang tolok ukurnya itu masih tahun depan aja ini. Sekolah lagi. 1 banding 1 juta itu ya Mas. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita terus berkarya, untuk kita terus berbuat lebih baik dari hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua insan Adiaksa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Marcel. Saya Marta. Hukum yang bermanfaat bagi semua masyarakat adalah menjadi tujuan hukum di negara ini. Banyak cara yang dilakukan untuk mensosialisasikan hukum agar masyarakat mengerti. Bicara tentang manfaat, tentu bicara soal kebahagiaan yang dirasakan. Dan tentunya erat hubungannya dengan cipta rasa dan karsa. Film adalah karya seni yang menjadi salah satu wadah yang mengekspresikan rasa yang tumbuh di masyarakat. Tepat sekali kata. Nah, perlu Sobat Adiaksa ketahui bahwa kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan adalah insan perfilman dengan profesi masing-masing yang berbeda, yaitu satu adalah seorang sutradara dan satunya adalah seorang bintang film. Tentunya karyanya sudah dapat dan sudah sering dinikmati oleh Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada dengan hasil yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita lihat ke arah sisi kanan kita. Siapa dia? Siapa dia? Kay Simangunsong dan Fedi Nuril. Tepuk tangan dong semuanya. Apa kabar? Oke, Mas Fedi. Terima kasih, baik, alhamdulillah. Apa kabar juga Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya berada di area podcast Kejaksaan Republik Indonesia? Menyenangkan sekali ya. Suasananya tidak formal seperti judulnya Kejaksaan Republik Indonesia gitu kan. Jadi duduk di sini rileks sekali rasanya, santai. Nggak kawat cemas gitu ya? Enggak cemas. Mau diinterogasi nih gue. Kan saya nggak melakukan apa-apa, jadi saya nggak perlu khawatir. Senang sekali loh bisa ketemu dengan kakak-kakak. Bener ya. Ibu jaksa kan. Ya. Tapi kita lebih senang dipanggil Kakak Sel. Yes. Panggil nama saya namanya nama apa? Nama panggung. Yes, nama panggung. Nama Gaya Sel, banget ya. Gaya banget ya. Karena kita nih Asep, anak 1000 pulau. Iya, benar. Ya, oke. Mbak Kay itu bernama asli Ria Christine Murniati Simangunsong ya. Sutradara dan penulis skenario film dan sinetron ya. Punya kakak, adik juga ini terkait dengan seni. Ini kakak kandung dari novelis Dewi Lestari, kemudian musisi jazz Imelda Rosalin dan vokalis band Mocha Erina Epipania. Keren ya? Wow. Ini sepertinya dari keluarga yang tulen seniman. Nah, saya mau tanya, boleh dong cerita soal keluarga? Apa papa mama juga seniman seperti itu ya? Oh enggak. Ya? Tapi memang kami sering melakukan kegiatan kesenian seperti bernyanyi gitu. Jadi bapak saya itu seorang purnawirawan angkatan darat. Iya, infanteri. Kemudian ibu saya ya ibu Persit. Iya. Dan juga aktif di bidang rohani gitu. Okay. Tapi dari kecil kami memang
senang menyanyi, dilatih bernyanyi karena kan banyak acara-acara tentara Iya. yang misalnya itu kan ada panggung. Nah, jadi Bapak tuh kayaknya membayangkan dirinya tuh kayak di film Sound of The Music. Sound of Jadi dia main gitar ya. Jadi lagu pertama Baru kami mau tuh bilang The Sound of Music, betul. Edelweiss, kami nyanyi Edelweiss di depan acara tentara gitu. Oke. Ya sejak itu Ini cewek semua ya Mbak Kay ya? ada satu Ada cowok, satu cowok ya? Oh, abang oke. kami. Ada abang, oke. Ya, jadi dia pengawal. Tadinya dia main musik juga, main drum, tapi dia memberikan pengaruh musik kepada kami adik-adiknya, musik-musik yang bagus gitu. Oke. Kalau Mas Ferdi punya latar belakang begitu juga enggak tuh? Ya, ayah saya dulu juga di militer. Waduh, ini kayaknya apa ini? Kita sama-sama anak kolong. Anak Iya, kolong ya. dulu Gaya-gaya tegap-tegap gitu. Iya. dulu di CPM sampai pensiunnya itu di Bakin. Kalau ibu saya ibu rumah tangga biasa. Tapi dulu waktu di kampungnya di Payakumbuh, Sumatera Barat itu Udah ngawak ya? Iya, orang Awak. Suka ngeband juga sama kakaknya gitu. Berarti nyanyi kampung ada Iya. jauh di Manto ya dong. Kayak gitu, Serius iya. ya. Oh, ini deket bener-bener ya. Waduh, luar biasa. Iya. Oke, nah sebenarnya apa yang menjadi perhatian sehingga tertarik di dunia seni? Kalau Mbak Oke dulu apa kira-kira? Kok tertarik kemudian menekuni dunia seni? Pasti dong ada latar belakang ya. Ya, saya dari dulu emang senang kegiatan yang kreatif. Oke. Jadi saya itu dengan adik-adik, Iya. kami main boneka, main sandiwara-sandiwaraan dari kecil sampai SMA. Jadi saya tuh bisa pulang sekolah, masih udah SMP, saya pulang sekolah hanya untuk cepet pulang, pengen main boneka Wow. sama adik-adik. Dan kami memainkan itu cerita bersambung, Ah, gitu. Jadi mungkin saya menganggap itu permainan gitu ya. Dan saya emang paling suka main, gitu. memang permainan adalah hal yang mengasihkan. Betul. Dan salah satu perhatian kita terhadap anak harus diberi ruang untuk bermain. Iya, Di depan itu orang membahagiakan. Dan sampai sekarang saya juga masih suka main game. Itu topi, makanya tadi Iya, saya keren pakai loh topi itu. topi pemain game. Cosplay. Iya. Nah, cuma memang bidang yang saya tekuni waktu saya kuliah itu arsitektur. Saya memang tidak terbayang jadi sutradara sebelumnya, walaupun saya suka melakukannya kali ya. Cuma tidak terbayang gitu. Jadi saya mengambil bidang arsitektur, tapi kemudian saya juga suka nonton TV sih sebenarnya. Saya suka banget gitu ya, nonton, baca gitu. Nah, waktu saya mau tugas akhir, waktu saya kerja praktek sebagai arsitek magang, nah di situ saya menemukan bahwa saya agak bosan dengan kerjaan arsitektur. Karena masa kreatifnya tuh lama, bangunan itu bisa bertahun-tahun baru terbangun. Nah, habis itu saya nonton TV lah, terus saya dapat ini waktu saya nonton Sesame Street, wah kita bisa bikin tontonan yang berguna, tapi masa kerja kreatifnya tuh cepat. Saya membayangkan kerja di TV setiap hari tuh bikin yang berbeda, kayaknya tuh menyenangkan. Boneka ya? Iya, Nggak iya, salah ya. Sesame Sesame Street. Dan ya alhamdulillah saya pada akhirnya memang menjadi sutradara Sesame Street. Iya. Setelah itu impian saya sudah terkabul ya, sudah Ya, terwujud. oke. Kemudian saya mencari mimpi lain yang mungkin ini di bidang film lah. Keren. Mas Ferdi sendiri gimana? Sama saya nggak pernah berencana jadi aktor sih. Jadi dulu sebenarnya cita-cita mau jadi musisi. Waduh. Jadi zaman sekolah memang udah ngeband Ya. dan kuliahnya juga nggak nyambung. Saya dulu kuliahnya akuntansi. Terus Ini jaga sembuh, golok beneran nih. Ya. terus jadi menjelang saya lulus kuliah tuh di awal 2000-an itu film Indonesia tuh mulai bangkit lagi ya. Oke, Dari mulai ada Pandangan Cinta, Petualangan Sherina. Nah, dan saya waktu itu sempat menjadi junior auditor di salah satu kantor akuntan publik. Nah, waktu itu saya melihat, kebetulan saya juga sudah punya teman-teman yang berkecimpung di entertainment dan melihat mereka satu persatu udah mulai syuting film. Oh ya. Ada sedikit rasa iri sih sebenarnya. Wah, asik banget nih kayaknya mereka udah syuting. Ya, gitu. ya. Tapi ternyata dapat kesempatan untuk ikut audisi. Oke. Waktu itu film pertama Mengejar Matahari, sutradaranya Rudi Sudjarwo. Dan memang waktu itu dirasain sih susah, tapi tetap ada ketertarikan gitu. Dan Iya, ternyata seru, menyenangkan dan lanjut sampai sekarang gitu. Oh gitu ya.
berarti pekerjaan yang memang dicintai sehingga kemudian dilakoni, Ditekuni, sehingga iya. segala sesuatu yang mungkin menjadi satu halangan tuh ya itu biasa aja gitu ya, bisa dilalui kan gitu. Oke, Marcel. Kan mereka ini buat film ya. Dalam sebuah film atau sinetron, dalam proses pembuatannya itu gimana sih, maksudnya prosesnya seperti apa? Nah, apa ini kita nggak banyak orang terjun ke tahu. dalamnya langsung menjiwai, atau mungkin berdasarkan mungkin pengalaman atau seperti apa? Ya, kebanyakan sih saya memang menulis sinetron atau film yang saya bikin lebih sering. Tapi andai kata mendapatkan juga skenario yang ditulis oleh penulis lain, biasanya saya memang mengolah lagi, membayangkan, kemudian membayangkan tuh adegan tuh mulai terbayang memang, langsung membayangkan juga karakter. Nah, makin kita mendalami, makin detail apa yang mau kita buat. Nah, kemudian biasanya memang bertemu dengan aktor-aktor, Aktornya, kita reading, kita membedah skrip. Nah, itu biasanya seru juga karena skenario itu memang harus dimatangkan bersama kalau menurut saya. Jadi saya harus terbuka dengan pendapat-pendapat dari, karena ini kan film adalah kolaborasi dari banyak, dari musik, kemudian tulisan ya. Iya. Okay. Nah, kemudian baru setelah itu masuk ke proses syuting. Nah, disitulah ya seperti ini ya. Shot demi shot kita take gitu. Nah, biasanya memang kalau mau lebih prepare ya kita udah siapkan shot list misalnya. Nah, jadi tapi saya biasanya sih sampai titik darah penghabisan. Kalau masih bisa berkreasi, saya berkreasi. Kadang-kadang saya suka improv. Karena Di luar rencana. ya karena saya pikirin lagi adegannya, misalnya besok mau syuting, saya pikirin lagi, ada ide yang lebih baik. Tanpa mengubah set atau lokasi, biasanya saya di dialog atau di blocking itu biasanya saya bikin improvisasi. Nah, itu Mas Fedi kayak seperti itu, ada perubahan-perubahan di lapangan lah. Iya, itu cenderung terjadi sih perubahan di lapangan. Gimana itu, susah Karena kalau banyak adaptasinya? faktornya. Pertama misalnya cuaca. Yang harusnya cerah tiba-tiba hujan, sedangkan kita harus tetap syuting, kita bisa ubah tempatnya di mana, situasinya gimana gitu. Atau sebelum mau take ini, sebelum action, dapat ide aja kayak, Mbak boleh nggak dialognya saya ganti seperti ini kok kayaknya lebih. Nah, itu bisa terjadi. Sebagai aktor kami boleh mengutarakan pendapat, tapi kalau kata sutradara nggak boleh, ikutin skenario. Ya, Oh gitu ya. Kalau sutradara yang ini cenderung nggak sih? Oh nggak, kalau Mbak Kay sangat terbuka, sangat fleksibel. Kalau memang masuk akal, logis gitu, beliau menerima. Kalau nggak ya nggak cocok, jadi kita ikutin skrip aja gitu. Nah, ketika Mbak Kay akan mulai menulis itu pernah nggak sih ada satu kejadian atau peristiwa hukum di masyarakat, kemudian itu mengilhami Mbak Kay untuk membuat satu tulisan. Nah, kemudian tulisan itu ya diwujudkan dalam bentuk satu film. Pernah nggak ada yang seperti itu? Sebenarnya kadang-kadang kalau cerita itu ide cerita biasanya dari produser biasanya. Biasanya. Tapi dalam sehari kalau saya menulis ya mungkin di yang terakhir sih, saya memang ada tulisan mengenai human trafficking. Nah, itu karena saya baca artikel, Apalagi sekarang peristiwanya banyak sekali. Iya. Human trafficking. Karena itu akan memberikan sebuah dimensi lain gitu loh, semua dimensi yang membuat bobot ya kalau menurut saya, dan menambah juga edukasi kepada masyarakat ya. Iya. Nah, ada juga waktu itu tentang ini anak yang tradisi menikah muda. Di daerah-daerah, di beberapa suku kan ada. Padahal pendidikan itu adalah hak anak-anak. Dan anak-anak itu kan 0 sampai 17 tahun. Nah, saya juga sempat 18, membuat 18 tahun. Saya sempat juga membuat tentang anak yang akhirnya meskipun dia mendapatkan halangan, tapi dia tetap ingin sekolah. Dia melawan tradisi menikah muda itu. Bukan kodrat ya, tradisi ya, ketika harus menikah muda. Konon lagi kalau misalnya di India sana ada yang sudah dijodohkan pada waktu masih kecil ya.
memang ya akhirnya memang bermanfaat buat orang banyak ya Marcel ya. Pernah nggak menolak peran yang diberikan, misalnya nggak sesuai dengan hati nuraninya gitu loh, pas dibaca skripnya ternyata nggak sesuai dengan ini, ataupun Pakai ketawa. ada kesulitan gitu Pernah, loh. pernah. Ya? Pernah. Boleh cerita dikit aja. Pernah, jadi Yang terakhir aja cerita. ada cerita. serius. Tolak saya. Ya jadi itu. Ya udah karena Mbak Kay udah ngomong. Iya, karena film yang human trafficking tadi itu yang salah satunya saya tolak gitu. Ya. Jadi memang saya tuh selalu memilih sih dari awal karir. Pertama, aktor itu harus percaya kan sama ceritanya ya, harus masuk akal, minimal untuk diri sendiri dia dulu gitu. Karena itu nanti akan membuat aktingnya terlihat natural. Itu yang pertama. Kedua, orang mau nonton di bioskop itu kan perlu effort lebih ya, harus dari rumah ke gedungnya, harus mungkin menyisihkan uang jajannya, meluangkan waktunya. Jadi saya mau tuh orang ke bioskop saya berikan tontonan yang mereka akan gak dapatnya dengan gampang gitu. Jadi saat mereka sudah duduk, cerita dan pengalaman yang akan mereka tonton itu ya saya hanya bisa dapat di bioskop gitu. Di tempat lain saya nggak bisa. Nah itu makanya saya masyarakat terpenuhi artinya. betul, kan? makanya saya milih-milih karena ya itu saat orang udah usaha ke bioskop kita harus memberikan mereka yang berbeda gitu, yang terbaik. Ya. Keren. Tapi itu yang saya hargai. Itu saya respect sama Fedi. Oh gitu. Iya. Kenapa itu gitu? Hah? Iya, karena saya menganggap Fedi emang dari awal tuh sparring partner saya yang Tapi ada juga yang mau terima dia aja. masukan dia gitu ya, masukan dia ya, semua pemain memberi masukan, tapi khususnya Fedi memang saya kalau ketemu Fedi saya harus prepare. Harus menyiapkan. Dan itu positif bagi saya. Dan meskipun Fedi juga menolak, tapi kami tetap profesional. Iya. Saya tetap menghargai Fedi, pendapatnya Fedi gitu. Dan di satu saat memang kita bisa tidak sepakat, tapi bukan berarti Ya kemudian hubungan kami buruk apa gitu. merengut-merengut Iya. terus nggak pakai Iya. lagi, aku nggak pakai lagi Enggak, itu enggak kepikir sama sekali. Soalnya kan tidak personal ya, Iya, ini kan iya, kerjasama gitu. Baik, ini beberapa minggu yang lalu ya ada peristiwa hukum yang viral diberitakan baik di mass media maupun di media sosial, yaitu terkait dengan adanya bayi yang tertukar di daerah Bogor. Kalau ada itu ya. Nah saya ingin tanya nih, apakah kemudian peristiwa ini menginspirasi adanya satu cerita yang di medsos nih, kita baru lihat di medsos nih trailernya itu ya. Judulnya itu Air Mata di Ujung Sajadah. Itu inspirasinya dulu setelah lihat itu atau sudah duluan ada inspirasi Mbak Kay? Ya, gimana nih ceritanya? Duluan syuting ya sebenarnya. Kami duluan syuting. Duluan syuting kami. Keren dong, lepas dong berarti situasinya ya sejalan. Iya. Tapi sebenarnya kan Air Mata di Ujung Sajadah mungkin bukan bayi yang tertukar ya, Bu ya. Iya, betul. Kalau bayi yang tertukar itu saya sudah bikin, Bu. Ini yang tadi Iya. mau kita tanyakan juga. Kira-kira sudah ada inspirasi lari ke sini Ini beda kasus. Tapi kalau bayi tertukar saya pernah bikin sinetron. Oh, ya? Di RCTI tahun 2007. Oh, yang judulnya Anakku bukan anakku. Anakku. Ibu nonton ya? Wah, itu cinta sinetron. Ini di sini juga banyak nih kru yang cinta sinetron. Oke. Iya. Nah, tapi kalau Air Mata di Ujung Sajadah Yap, itu oke. sebenarnya itu ide ceritanya dari produser kami Pak Roni Irawan. Ya, Mas Roni sih sebenarnya dia pernah cerita sama saya, memang dari kejadian yang dia alami sendiri. Dia melihat ada temannya yang anaknya diasuh oleh Orang keluarga lain, kemudian yang bersangkutan tuh suka ngintip, pengen lihat anaknya. Iya. Nah, dari peristiwa itu kemudian berkembang menjadi cerita Air Mata di Ujung Sajadah yang ditulis oleh Mbak Titin Watimena. Yang kemudian kami kembangkan terus di lapangan sampai kita seru juga ya proses diskusi tentang skenario ini. Tapi intinya saya tidak merubah struktur cerita, hanya mendramatisir di beberapa adegan gitu. Biar pada nangis yang nonton. Iya. Gimana Mas? Nonton trailernya juga gitu. Saya Udah putar sedih itu- banget lihatnya. Ya, saya putar itu berulang-ulang. Saya nonton trailer ya. Saya bilang, kok sedih amat ya membayangkan seorang Titik Kamal ya bahasanya itu, dan membayangkan Mas Fedi ini dengan pasangannya pada waktu itu yang sudah membesarkan anak tersebut ya. Memang ya itu banget ya. Membuat kalau kita pikir kita masuk ke dalamnya, masuk ke dalam peristiwa itu, dalam cerita itu,
bagaimana aku kalau menjadi itu ya berat banget Ya. gitu ya. Itu Berat banget. tujuan film ya, bikin penonton bingung mau dukung yang mana. Betul, Ibu itu kandung dia. apa ibu Mau dukung angkatnya yang gitu. mana, ya. Itu yang seru, Mau dukung bikin yang ceritanya mana, seru. Mau Iya. di pihak Betul, ibu betul, kandung betul, apa di betul. pihak ibu asuh? Iya. Benar-benar. Oh iya Dan iya iya. ikutan nangis ketika melakoni. Oh iya. Pertanyaan ikutan yang Selain ceritanya juga membuat saya terharu secara pribadi, tuntutan pekerjaan juga, kamu harus nangis di adegan ini. Tapi kan udah profesional nggak boleh nangis loh ya. Iya itu. cerita soal menangis nih. Iya. Nah, ini ada pilihan saya. Apakah semua aktor di film menangis karena memang tuntutan dari skenario sehingga kadang-kadang ada cerita nih. Itu kan nangisnya kan pakai bawang tuh supaya keluar air mata gitu ya, satu cerita ya. Kemudian yang kedua bilang enggak, memang dia menjiwai. Nah, Iya. kalau Mas berada pada yang mana? Yang bawang atau yang memang nangis beneran? Gini, pertama harus bisa menjiwai dulu, harus Oke. tahu teknik menjiwainya. Karena itu yang akan membuat penonton ikut terbawa sedih gitu. Walaupun mungkin penonton nggak paham teknisnya syuting film, Iya. tapi mereka bisa merasakan kalau ini nangisnya beneran atau bohongan ya, atau gitu. bohongan, betul. Nah, kadang trik-trik itu Iya. perlu kalau sudah jam 3 pagi, jam gitu 4 ya. pagi yang sudah lelah ya gitu. capek, Atau mungkin bisa nangis beneran karena aduh saya pengen pulang, nggak selesai gitu kan. Udah pagi banget nih gitu. Nah, jadi kami sebagai aktor itu menurut saya wajib untuk tahu teknik mendalam yang benar, karena itu yang akan membawa penonton percaya kalau ini memang sedih gitu. Dan kadang memang untuk laki-laki harus lebih tepat ya. Walaupun skenario-nya menulis di sini menangis, Iya. tapi nanti begitu dilihat di monitor sama sutradara mungkin nangisnya kurang, atau kayaknya jangan perlu nangis deh karena kamu akan nangis di sini yang lebih sedih. Jadi di sini tahan dulu gitu. Bisa itu. Bisa di-set begitu Bisa gitu. ya. Oke. Makanya ada kendala nulis skripnya. Kalau Mbak Kay, Yang nulis kan Mbak Kay ya? Skripnya. Titin Oh, Titin Oke. ya. Oke. Oh, sutradara ya. Sutradara. Titin Watimana penulisnya. Oke. Kemudian di tangan sutradara tentunya skenario itu kan juga kemudian Ya, dibedah bisa, lagi. bisa. Kita beda lagi ya. Ya, waktu saya melihat skenario itu saya sih melihat wah ini saya udah langsung tahu bahwa ya ini melodrama. Oke. Kalau kita bilang genrenya itu ada orang bilang tearjerker gitu ya, memang untuk membuat air mata, Penguras gitu. air mata. Menguras Ya. air mata. Jadi saya waktu melihat skenario itu saya hanya mencari dan menambahkan, mengubah supaya semakin dramatis dan air judulnya aja udah ada air mata. Ya, air mata di ujung Berarti kan saja. saya kan Ya. harus membuat ini penontonnya berair mata. Berair Iya. mata. Saya sudah melihat ada beberapa situasinya sudah kuat, tinggal beberapa adegan aja yang dimaksimalkan lagi gitu dramatisnya. Nah, cuma memang saya beruntung sekali aktor-aktor pendukung di film ini semua bisa nangis dengan Nggak perlu natural, dilatih. dengan natural Oke. dalam waktu yang cepat. Karena menurut saya acting paling sulit itu nangis. Oke. Ini menurut saya sebagai sutradara. Khususnya laki-laki. Ya. Karena kalau saya masih dulu generasi didikan anak cowok nggak boleh nangis. Yes. Iya. Orang tua melarang anak cowok Nggak menangis. boleh keluar nangis. mata, ya. Jadi terbiasa sampai besarnya itu giliran disuruh nangis, gerbangnya itu ketutup rapet. Rada susah, rada ya? susah Gitu. ya. Kenapa kamu susah nangis? Ya soalnya dulu dibilangnya nggak boleh nangis. Nah gitu. oke. Jadi itu nggak, kalau mau anaknya jadi aktor jangan dilarang-larang nangis kecil. Ada satu ini Bu, Gimana? ada satu dari tadi yang pengen saya tanyakan dari awal tuh, dari ini buat Mbak Kay, maaf ya. Iya nggak apa, silakan. Ya, saya kan membaca tuh ada banyak penghargaan yang diterima oleh Mbak Kay. Ya, semua rata-rata terkait dengan edukasi, nominasi tentang edukasi ataupun film-film yang keterkaitan dengan anak dan perempuan. Iya. Nah, saya penasaran itu apa yang menimbulkan latar belakangnya selalu menyutradarai film atau menulis tentang perempuan dan anak. Berarti ada fokusnya. Iya, Anak kayaknya dan saya lihat perempuan. fokus itu di situ. Pertama Tapi memang bukan saya anggota Komnas Anak Perempuan. oh bukan. Tapi kemarin soalnya Pak Sirait baru meninggal. Oh, karena memang minat saya, Bu.
Kak, minat saya sih ngerasa saya kekanak-kanakan ya. Oh, masa sih? Artinya saya menikmati apapun yang anak-anak Suka? suka. Misalnya saya memang kopi ya? kayak gini. Habis itu saya kan pernah bikin juga jalan sesama Sesame Street Indonesia, itu, Sesame Street boneka. Nah, itu saya suka sih. Itu minat ya, Bu ya. Karena Kayak kaseto gitu kali. tapi aku tidak seramah kaset. Oh, tidak seramah kaseto. Iya. Tidak seramah itu Iya, ya iya. kalau ininya jahil lah gitu. Aku tuh jahil. Aku senang bermain gitu. Nah, jadi kalau udah anak-anak bikin terutama pendidikan. Iya. Itu aku concern banget sih memang. Jadi waktu mahasiswa pernah idealis. Iya. Sampai sekarang sih. Ya, waktu itu kan zaman saya angkatan ITB ya? sebelum reformasi. ITB? No? Saya Unpar, Oh, pernah ITB juga, ITB. tapi nggak lulus. Ada apa? Yang penting sekarang dia sutradara. Ngerangkap, Yang belakang, nggak yang kuat. lewat tuh sudah lewat ya. Bigone, Tapi pernah ada di lingkungan aktivis-aktivis mahasiswa gitu ya. Salah satunya mungkin yang sekarang ini lumayan kita kenal tuh Mas Pius Lustri Lanang. Oh, iya. Nah, kami di kampus kami punya kegiatan ini dan memikirkan gitu, ini Indonesia gimana ya bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian beberapa teman itu udah ada yang demo, ada yang apa, cuma saya merenung gitu, apa saya jalannya itu ya. Kemudian saya merenung lagi, saya lihat Sesame Street. Di situ saya berpikir, wah ini jalan yang mau saya tempuh, pendidikan untuk anak-anak, pendidikan dari usia dini. Nah, karena pendidikan itu adalah kunci sebenarnya untuk kita bisa menjadi lebih baik. Sampai dengan sekarang tolok ukurnya tuh masih pendidikan. Ya. Walaupun kalau enggak sekolah kadang-kadang lebih berhasil, tapi dilihat rata-rata Itu satu tetap banding harus sejuta sekolah. itu Harus yang nggak sekolah. betul. Iya. Kemudian saya melihat waktu itu televisi sebagai media massa yang sangat masif gitu Masif, ya, ya. gratis, Iya. bisa mencapai Sampai pelosok seluruh lah, pelosok. ya. Dan waktu itu belum ada zaman digital sih ya. Iya. Waktu itu saya ngelihat wah ini adalah acara TV yang bisa membuat anak-anak membaca. Itu aja saya udah ini ya, membantu anak-anak membaca. Bayangkan kalau anak-anak yang nggak ikut PAUD atau apa, tapi memang dia membantu melancarkan membaca. Jadi emang dari dulu saya berharap sebenarnya apapun yang saya lakukan bisa bermanfaat. Minimal membuat tidak membodohi. Iya. Membuat orang senang, menambah informasi oleh namanya. Nah, kalau Mas Ferdi nih, waktu bermain di dalam film itu tadi Air Mata di Ujung Sajadah, ada kendala nggak? Kira-kira apa? Salah satunya itu kan ceritanya tentang ini ya, mengadopsi seorang anak dari bayi sampai umur 7 tahun yang tiba-tiba ibu kandungnya memintanya kembali. Ya, karena ibunya nggak tahu. Karena ibunya nggak tahu. Buat saya itu sudah menantang karena saya nggak pernah ngalamin dan amit-amit jangan sampai ngalamin. Jadi agak susah membayangkan kira-kira ekspresi yang tepat itu gimana yang penonton percaya kalau wow ini masalah yang sangat berat gitu. Jadi kalau misalnya adegannya saya akan menikah, ya saya sudah ada pengalaman, saya bisa membayangkan aktingnya akan seperti ini. Nah ini karena saya tidak ngalamin dan lingkungan saya juga tidak ada yang ngalamin, saya susah ya untuk mau interview atau cari referensi gitu. Ya saya harus membuat beberapa pilihan ekspresi atau acting yang kira-kira tepat gitu. Dan kalau lagi di lokasi syuting memang persetujuan utama adalah dari sutradara gitu. Kita kasih A, gimana Bu? Kurang. Kasih B. Ya lumayan, tapi ada lagi nggak gitu. Jadi lebih banyak yang harus dipersiapkan sih dibanding film-film yang misalnya adegan atau karakternya saya punya pengalaman di kehidupan nyata gitu. Jadi betul-betul menantang ya. Salah satunya di dalam satu sesi nih, ketika istri di dalam film bertanya, ini bagaimana? Terus Anda menjawab seperti ini. Dia kan hanya ingin melihat anaknya. Ekspresi Anda tuh banget. Benar kan ada ya yang sesi seperti itu. Dia kan hanya ingin melihat anaknya. Loh sebagai seorang ayah kamu tanggung jawab dong. Ada misalnya itu. Saya lihat iya ya kok jadi bingung gitu rasanya. Mau gimana ya jawabnya, ini sama-sama perempuan soalnya kan berpikirnya kan sama-sama perempuan dan sama-sama begitu ya. Oke, nah ini sudah berapa film Mbak Kay kira-kira yang sudah Mbak Kay sutradarai sampai dengan hari ini? Nah, ini kan perlu bertanya nih, masuk Guinness Book of Record.
Sebenarnya Justru menarik. Iya, Air Mata di Ujung Sajadah ini adalah film pertama saya. Oh, keren. Sih, ya. Debut. Betul ya. Debut. Oh, gitu. Lalu ya. ada satu film lagi cuma belum tayang. Kenapa sih nggak berpikir nih, Adi kan penulis nih Dewi Iya, Lestari. Saya iya. tuh kebetulan nih membaca beberapa novel supernova ya itu pernah terpikir nggak satu keluarga main film, satu yang menulis, satu yang menyutradarai, terus ada penyanyi jazznya, dan satu lagi ada apa Oh, ya, iya. ada yang pernah berpikir gitu nggak? Ada penulis, Ya. sutradara, Ada- penata musiknya, betul. lengkap sih gitu. Ya. Tapi berantem terus. Kalau Bisa ada kakak kerja bareng biasanya Bener sih ya, ribut. saudaraan Iya. ya, oke. Kalau soal itu memang sepertinya itu sudah menjadi ini ya harapan dan keinginan saya, dan kami pernah melakukannya, tapi bukan di film. Waktu itu saya membuat sebuah sinetron judulnya Strawberry. Oh, nih anak-anak muda nonton Strawberry, men. Pernah kan? Nah, saya memang spontan waktu itu cari adik saya email waktu itu ya untuk bikin lagunya. Iya. Saya bilang tolong bikin, saya pengen ini kayak lagu-lagu dorama Jepang, Ya. ada sedih, ada happy-nya, dan itu nyampur. Saya bilang liriknya kira-kira begini, dan habis itu dia bikin dan dia jadi penata musik. Saya senang banget sih sebenarnya kerja sama saudara ya, apalagi karena mereka pasti lebih memahami. Dan kalau ada kesempatan saya emang selalu ajak adik saya mungkin yang Moka gitu ya, dia juga pernah mengisi di Strawberry gitu. Nah tapi mungkin dengan Dewi dan tulisan-tulisannya Dewi, karena waktu itu kan naskahnya Dewi tuh lebih dulu masuk ke dunia film lah Ya, gitu. betul. Nah saya punya rintisan kan berbeda, saya memang dari televisi dan saya memang tidak kenal banyak produser film. Oh, Nah jadi mungkin di tahun ini kayaknya baru terwujud. Saya dipromosikan sebenarnya oleh Mas Roni Irawan yang menjadi produser film Air Mata di Ujung Sajadah, karena kami dulu pernah satu tim waktu sinetron Anakku Bukan Anakku. Begitu. Kami pernah bekerja sama dan saya tuh kami saling percaya sih sebenarnya. Saya percaya kalau Mas Roni mengcasting dari casting director kan, Mas Roni pilihannya tuh tepat gitu. Nah jadi uniknya nih sebenarnya waktu saya masuk ke dalam persiapan syuting, semua cast sudah ditentukan oleh Mas Roni. Oh iya. Biasanya kan Ya, sutradara sutradara ikut yang menentukan, menentukan. betul lah ya. Dia bilang kayak ini saya udah punya castnya, cuma sutradaranya yang belum ketemu, kayaknya kamu. Dia bilang gitu. Oh saya nggak apa-apa, karena pilihan Mas Roni waktu saya dengar nama Tuti Kamal, Iya, Citra Mas Fedi Kirana, lagi, Mas ya. Fedi Nuril, saya bilang itu udah bagus banget. Malahan karena kita nggak banyak waktu ya sebenarnya untuk untuk persiapan tuh sebenarnya cukup singkat. Akhirnya saya beranikan diri untuk saya tidak pakai acting coach. Biasanya tuh kan di film ada pelatih acting. Ada pelatih acting, betul. Sebenarnya karena menghitung waktu aja sih, kayaknya nggak sempet. Tapi nggak usah karena punya waktunya pelatih lagi, sempit. artisnya sudah mantep. Saya langsung aja karena saking percayanya ya. Iya. Oh ini profesional yang sudah punya jam Sudah terbang tinggi. profesional, ya. Oke. Iya. Kalau Mas Fedi ini ada harapan juga nanti biasanya para artis ingin menjadi sutradara, Iya. kemudian malah produser. Nah nanti waktu anak kan ada 3 ya, Iya. jadi kan paket lengkap. Iya. Ada musik ada. bisa jadi tuh ya, ada harapan begitu? Harapan menjadi sutradara? Ya. Tidak. Karena menurut saya pekerjaan sutradara itu berat sekali. Oh sih. Jadi karena kan misalnya dari persiapan, syuting, selesai syuting kan aktor bisa langsung liburan. Sutradara belum. Dia harus post pasca produksi lagi, menjahit segala macam. Gitu. Bahasanya. Kalau untuk di belakang layar saya sebenarnya lebih tertarik menulis. Oke. Gitu. Jadi Penulis ya. sutradara belum kepikiran. Gitu ya. Ya, oke lah ya. Marcel nih ini luar biasa ini. Film Air Mata di Ujung Sajadah. Karena kalau hanya melihat judulnya orang akan bertanya, apa yang terjadi sehingga orang mengeluarkan air mata di ujung sajadah. Maka orang akan berlomba-lomba untuk menonton apa itu, begitu ya, apa itu. Nah trailer sudah menunjukkan. Nah itu luar biasa saya rasa ya Marcel ya. Nah so apalagi nih Marcel, kira-kira Marcel mau tahu apa lagi?
apa ya? Soalnya kan ngefans nih dengan Kay, dengan Mas Fethi. Ya mau ingetin jangan lupa kita nonton bareng. Iya, oh, Nonton bareng ya. nobar. Nobar. Beliau udah di sini nih ya. Wah. Bioskop dekat kan. Itu apa pembicaraan yang luar biasa. Kami sebenarnya berharap seperti ini. Ini kebetulan kita Puspenkum Kejaksaan, adalah bukan hanya penegak hukum yang menjatuhkan hukuman, tetapi mensosialisasikan kepada masyarakat banyak terkait dengan perubahan mindset, culture set, terkait dengan apa yang terjadi terhadap peristiwa hukum. Walaupun sebenarnya film Air Mata di Ujung Sajadah itu belum menyentuh ke bagaimana hukum nantinya, tetapi setidaknya masyarakat mulai berpikir dan mindset dan culture setnya berubah. Bagaimana persoalan sebagaimana persoalan sekarang bayi itu gimana menyelesaikannya ya kan? Dan bagaimana menata rasa. Nah, itu yang paling susah. Menata rasa ya. Di atas kertas undang-undangnya jelas. Ya. Ya, di dalam hati yang undang-undangnya susah untuk Makanya itu. kejaksaan ini sekarang ada satu perubahan di mana hukum itu tajam ke atas, humanis ke bawah. Jadi pembelajaran kepada masyarakat banyak di mana ketika kita berhadapan dengan rasa, dengan kemudian kearifan lokal yang berada di masyarakat. Pokoknya sekarang humanis ya, human ya, rasa kemanusiaan itu sangat dipertimbangkan. Ini cocok nih filmnya nih dengan kita nih ya. Oke, Marsha. Baik, berhasilnya suatu karya dinikmati masyarakat adalah ketika animo untuk menyaksikannya sangat besar. Namun, apakah manfaat bagi masyarakat terkait karya tersebut? Tentunya kita akan melihat apakah ada perubahan mindset dan culture set dari film tersebut. Bukan sekedar tontonan, namun harapan untuk menjadi lebih baik tentunya mengiringi setiap hasil karya. Tetap bersemangat insan film Indonesia untuk menjadikan film sebagai salah satu cara mensosialisasikan semua hal baik bagi masyarakat, bagi Indonesia tercinta. Sampai bertemu lagi dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia dengan narasumber yang selalu terpercaya tentunya. Sip.